Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, terutama mahasiswa yang sedang melaksanakan PLPK tahap kedua. Nah, perlu saya sampaikan bahwa nilai PLPK itu adalah nilai PLPK tahap 1 dan PLPK tahap 2. PLPK tahap 1 biasanya ada teman-teman yang sudah mengumpulkan ke DPL masing-masing, namun setelah diteliti ternyata memang ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan. Nah, karena itu saya berharap rekan semua untuk segera mengumpulkan laporan PLPK tahap 1 dan laporan PLPK tahap 2. Adapun nilai PLPK merupakan nilai gabungan dari tahap 1 dan tahap 2. Nah, karena itu ketika nanti saudara membuat laporan PLPK, nah tentunya nanti saudara harus membawa nilai-nilai baik PLPK tahap 1 dan PLPK tahap 2. Nah, di sini saya mencoba membuka nilai yang memang ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan. Nah, coba nanti saya akan sampaikan ke teman-teman nanti untuk bisa mempersiapkan untuk melaksanakan input data sendiri dan tentunya sekaligus juga melaporkan PLPK tahap kedua. Laporan PLPK tahap kedua itu hanya ditandatangani oleh wakil 1 bidang akademik sebagai penanggung jawab, dan yang keduanya adalah Kaprodi, jadi tidak ada DPL. Di PLPK tahap 2 sekali lagi ya tidak ada DPL, karena itu penandatanganan laporan itu pengesahannya di depan itu hanya oleh wakil ketua 1 bidang akademik, dan selanjutnya adalah Kaprodi ya, sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan PLPK tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, ada beberapa nilai yang memang harus saudara persiapkan nantinya ketika ada tanda tangan laporan ya, ada tanda tangan laporan pengesahan laporan kedua. Nah, saya akan mencoba merekap ya, memperlihatkan teman-teman semua rekapan terkait dengan PLPK tahap 1 dan PLPK tahap 2. Sehingga nanti setelah selesai pelaksanaan PLPK tahap kedua ya, itu berarti saudara sudah memenuhi nilai terkait dengan nilai PLPK tersebut. Ya, sini agak lama saya membuka ya. Ini adalah ada form nilai ya, saya akan mencari dulu nilai PLPK ya. Ini adalah link nilai ya yang memang harus diisi nanti oleh saudara. Ini agak berjalan lambat. Bentar, ini agak lama.
Nah, ini muncul ya. Saudara nanti mempersiapkan input data terkait dengan nilai-nilai yang di input dalam link nanti ketika saudara membuat pengesahan, meminta pengesahan laporan. Nah, ini adalah formnya ya. Yang pertama yang harus saudara persiapkan adalah nama, identitas, kemudian NIM, yang kedua tempat praktik. Ini untuk PLPK yang tahap pertama ya. Kemudian ada nilai-nilai persiapan, lain-lain segala macamnya, termasuk observasi, pembukaan, kemudian dirata-ratakan, kemudian ada pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan ke-8, kemudian dilanjutkan dengan nilai ujian, kemudian ada kehadiran, kemudian ada rata-rata kehadiran. Nah, ini adalah rekapannya ya, nilainya. Kemudian dilanjutkan, setelah itu ada mutu nilainya ya. Ada mutu nilai ini untuk PLPK tahap pertama. Nah, dilanjutkan ke PLPK tahap kedua. Nah, di sini ada format yang harus diisi ya. Dilanjutkan, yaitu ada pertama tempat PLPK tahap kedua apa, pertemuan ke-1 itu tetap menggunakan PKM, analisis penilaian kinerja mahasiswa 1 sampai dengan ke-7. Kemudian juga ada total nilai dan rata-rata. Nanti mutunya itu adalah PLPK tahap 1 ditambah dengan PLPK tahap 2 dibagi 2. Itu menjadi rata-rata nilai. Ketika rata-rata nilainya adalah 3, ketika rata-rata nilainya adalah rentangnya ya 4, 3, 2, 1. 4 itu A, kemudian 3 itu B, 2 itu C, dan 1 itu D. Saya berharap teman-teman memiliki nilai minimal nilai B. Nah, kemudian tentunya saudara-saudara pernah melakukan laporan ini tahap 1 dan tahap 2. Ada beberapa rekan-rekan yang sudah melaporkan, namun setiap mahasiswa memiliki karakteristik berbeda, termasuk juga dengan DPL. Nah, karena itu kasus tiap-tiap mahasiswa itu bisa problemnya beragam. Nah, karena itu tetap saja saudara sekalian nanti ketika melaporkan PLPK tahap 2 ini harus bertemu dengan saya, dan jadwalnya nanti bisa konfirmasi dulu ke saya sambil membawa laporan, dan setelah laporan itu ditandatangani dan selesai, itu dianggap bahwa saudara telah melaksanakan kegiatan PLPK tahap kedua dan dinyatakan telah selesai. Jadi sekali lagi teman-teman untuk dapat memberikan laporannya ke saya. Nanti hak akses ini akan saya berikan ketika teman-teman mahasiswa itu menyampaikan laporannya ke saya, sekaligus juga menginput data. Input data ini sifatnya adalah mandiri dan saya hanya mengkonfirmasi dan hanya memastikan saudara telah memenuhi kriteria-kriteria seperti ini. Nah, itu saja ya yang saya sampaikan terkait dengan praktik pelatihan profesi tahap 2 terintegrasi yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.